hadir kemari, tuntutan kita cuma satu. Apa? Tuntutan kita cuma satu. Apa? Yang keras apa? Apa? Saya mau tanya, kemarin kita sudah aksi berkali-kali, sampai sekarang BBM nggak turun. Saya mau tanya, kepemimpinannya berhasil atau gagal? Berhasil atau gagal? Berarti kalau gagal harusnya apa? Harusnya apa? Melihat orang tiap hari demo, ribuan demo, ratusan ribu demo, energi kita habis hanya untuk itu. Belum lagi ditambah antar kita yang saling menghujat, saling menjelekan. Kita lupa sekali, jangan saling menghujat. Orasi kasar dan kampungan dari Husein Alatas, ini menantunya Rizik Syihab, yang mengatakan bahwa pemerintah atau mungkin rakyat Indonesia harus mengakui mereka ini majikan kita, majikan gundul muamoh. Menantunya Habib Rizik itu teriak-teriak tidak jelas, mengaku-ngaku majikan, mengaku-ngaku pemilik bangsa ini, mengaku-ngaku pemilik kedaulatan di negara ini. Kamu itu nggak berpikir, otak kamu itu harus dipakai. Kamu teriak-teriak di negeri siapa, di negara siapa? Orang-orang seperti ini hanya karena dia mempunyai gelar Habib, gitu ya, hanya karena dia punya gamis orang Yaman gitu, terus kita lulukan. Padahal belum tentu. Nasionalisme mereka cetek. Mereka mengaku memiliki Indonesia, tapi mereka merusak Indonesia. Ada menantu Rizik Syihab di masa reuni aksi 411, tuntut Jokowi mundur. Gabungan Ormas Islam mengatasnamakan Gerakan Nasional Pembela Rakyat menggelar reuni aksi 411 di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Jumat. Mereka melakukan long march dari arah samping Monas menuju kawasan Patung Kuda dengan membawa beberapa spanduk yang bertuliskan Jokowi mundur. Menurut pantauan Tempo, masa aksi memulai aksinya pada pukul 14.04 WIB dan tiba di Patung Kuda pada pukul 14.17 WIB. Masa aksi datang bersama dengan menggunakan berbagai kendaraan. Terlihat ada yang menggunakan motor dan mobil sambil membawa spanduk. Para demonstran yang hadir menggunakan pakaian berwarna putih. Terdapat 2 mobil komando yang datang bersama masa aksi. Di atas mobil komando juga berdiri menantu Rizik Syihab, yaitu Hanif Alatas. Salah seorang orator memimpin teriakan, ulama bersatu, emak-emak bersatu, mahasiswa bersatu, Jokowi mundur, Jokowi mundur. Sesampainya di kawasan Patung Kuda, para demonstrasi berzikir bersama dengan dipimpin salah satu orator yang berada di atas mobil komando. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan menyampaikan, ribuan personil kepolisian disiagakan untuk pengamanan demo tersebut. Polisi kerahkan ribuan personil. Masa berbagai elemen akan menggelar demo hari ini di Patung Kuda, Jakarta. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan menyampaikan, ribuan personil kepolisian disiagakan untuk pengamanan demo tersebut. Zulpan mengatakan estimasi peserta demonstrasi yang akan hadir sebanyak 750 orang. Masa demo yang akan bergabung untuk menyampaikan tuntutannya di Patung Kuda diantaranya Gerakan Nasional Pembela Rakyat PA212, Front Persaudaraan Islam, IKBUI 411, Juklak, VMS, GBN, KPIB, ARM. Menurut pantauan Tempo pada pukul 11.31, pagar kawat dan traffic cone sudah dipasangkan di sekitar Patung Kuda arah Istana Jalan Merdeka dan Merdeka Barat, kemudian jalanan sudah mulai ditutup. PA212 dan FPI gelar demo akbar siang ini, polisi terjunkan 3.790 personil pengamanan. Sejumlah organisasi masyarakat termasuk Persaudaraan Alumni dan Front Persaudaraan Islam bakal menggelar demonstrasi di kawasan Istana Merdeka, Jakarta. Polda Metro Jaya mengerahkan 3.790 personil untuk pengamanan pendemo yang rencananya berlangsung mulai siang hari ini. Berdasarkan surat pemberitahuan, selain PA212 dan FPI, ormas dan organisasi kemasyarakatan yang terlibat dalam demonstrasi tersebut, diantaranya Gerakan Nasional Pembela Rakyat, Ikatan Keluarga Batak Universitas Indonesia, dan Aliansi Rakyat Menggugat. Orgam Bang Japar, Juklak, FMS, GBN, dan KPIB juga ikut dalam aksi ini. Polisi memprediksi jumlah massa diperkirakan mencapai 750 orang.
Aksi unjuk rasa ini disebut bakal dimulai pada pukul 13.00 WIB. Selain pengamanan, polisi juga bakal menerapkan rekayasa lalu lintas. Tujuannya, unjuk rasa tak mengganggu para pengendara. Beberapa ruas jalan akan dialihkan, antara lain arus lalu lintas dari arah HI menuju Jalan Merdeka Barat dialihkan ke Jalan Kebon Sirih. Kendaraan dari arah Kebon Sirih menuju Patung Kuda diluruskan ke arah Tugu Tani. Selanjutnya arus lalu lintas di Jalan Ridwan Rais menuju Jalan Medan Merdeka Selatan diluruskan ke Jalan Medan Merdeka Timur. Kemudian kendaraan dari arah Jalan Hayam Wuruk menuju Jalan Majapahit atau Jalan Merdeka Utara dialihkan ke Jalan Juanda atau ke Jalan Suryo Pranoto. Arus lalu lintas dari Jalan Abdul Muiz menuju Jalan Gajah Mada dialihkan ke Jalan Tanah Abang 1. Lalu Jalan Veteran 1, 2, 3 akan ditutup serta Jalan Medan Merdeka Timur menuju Jalan Medan Merdeka Utara dialihkan ke Jalan Perwira. FPI dan PA 212 demo 411 di Istana. GNPR, ini bukti cinta ke Indonesia. Persaudaraan alumni PA 212, Front Persaudaraan Islam dan organisasi lain yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pembela Rakyat bakal menggelar demo di Patung Kuda Jakarta Pusat pada hari ini. Koordinator aksi GNPR Buya Hussein menilai aksi 411 itu sebagai bentuk kepedulian dan kecintaan mereka terhadap bangsa di Indonesia. Dia mengatakan penyampaian pendapat di muka umum itu merupakan keresahan rakyat terhadap kondisi pemerintah saat ini. 1. GNPR undang masyarakat untuk bergabung dalam aksi 411. Hussein Alatas mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergabung dalam aksi 411. Dia memprediksi masa yang hadir berkisar ribuan orang dan terdiri dari berbagai ormas. 2. Pengalihan arus lalu lintas sekitar lokasi aksi. Reuni 212 propaganda singkirkan Ahok. Dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama, mantan Gubernur DKI Jakarta yang saat itu sedang menjabat, cukup membuat huru-hara dan stabilitas politik bergetar. Dalam video resmi Pemprov DKI Jakarta, Ahok meminta warga tidak khawatir dengan kebijakan yang akan ditempuh pemerintahannya jika tidak terpilih kembali. Namun ia menyisipkan ayat 51 Surat Al-Maidah, banyak kalimat yang dia kirimkan kontroversial. Semua media online bernama Media NKRI menyebarkan video melalui media sosial. Kemudian, pada 2 Desember 2016, ribuan orang yang dikoordinir oleh berbagai ormas Islam mulai berdemonstrasi. Mereka tidak hanya dari Jakarta, ibu kota, tetapi juga dari daerah lain di Indonesia. Kekuatan perkasa itu bersatu untuk menuntut penjaraan Ahok. Hadir pula Presiden Joko Widodo dan Wakil Menteri Yusuf Kala melakukan sholat Jumat bersama peserta lainnya. Kapolri Tito Karnavian yang saat itu menjabat Kapolri juga menghidupkan kembali aksi tersebut. Polisi terus mengusut di tengah aksi massa menuntut tuntutan atas ucapan Ahok. Polisi kemudian menetapkan Ahok sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama. Menko Polhukam saat itu Wiranto menanggapi rencana reuni akbar Himpunan Alumni 212 pada 2 Desember di Monas. Wiranto tidak hanya menghafal prasyarat untuk melakukan tindakan, tetapi juga mengkomunikasikan keberadaan tindakan yang dilakukan. Wiranto menegaskan warga boleh berdemonstrasi selama tidak mengganggu ketertiban umum. Said Akil juga menjelaskan mengapa 212 tidak disebut sebagai gerakan Islam. Salah satunya Pilkada DKI Jakarta yang digelar dalam 2 bagian. Persaingan berlangsung sengit dengan panggung yang dihiasi gelombang demonstrasi besar-besaran dan pemenjaraan petahana Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Sejumlah pengamat menilai Pilkada DKI Jakarta memiliki rasa pilpres. Susilo Bambang Yudhoyono dari kubu Agus Silviana, Megawati Soekarno Putri dari kubu Ahok Jarot dan Prabowo Subianto dari Anies Sandi. Banyak yang menganggap Pilkada DKI Jakarta menjadi sebagai pertarungan antara 3 pemimpin partai. Selain kasus penistaan agama, Ahok juga dituding melakukan korupsi di Rumah Sakit Sumber Waras, bahkan dalam pembangunan kembali Jakarta. Penantangnya, Silviana Murni juga diserang dalam tuduhan korupsi dalam mengelola subsidi yang membangun masjid.